Yesus itu? Ya, semoga anak-anak di rumah bisa mengikuti semua ya. Nanti ikut berdoa, melihat, mendengarkan. Suster akan memberikan apa ya? Cerita apa? Ya, semua hari ini ikut merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita awali dengan berdoa dahulu. Kita berdoa, anak-anak mengambil sikap doa yang baik. Tangan dikatupkan di dada, mata terpejam. Boleh menirukan suster saat suster berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena hari ini kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami boleh mengenal Yesus. Berkatilah kami hari ini, agar kami semua dapat mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, sekarang sebelum mendengarkan cerita dari suster akan membacakan bacaan kitab suci. Anak-anak mendengarkan ya. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai 20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji
antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, tadi Suster sudah membacakan bacaan dari kitab suci ya, anak-anak. Sekarang anak-anak akan menyaksikan drama kelahiran Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, Apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus. Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Maria, sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Maria calon istriku
bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun aku tidak ingin mencemarkan namanya di muka umum. Apakah kuceraikan saja dia secara diam-diam? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Pengumuman, semua orang supaya pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka, karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Tuhan, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Bagus, apa ada uangmu atau hartamu untuk membayarnya? Tidak, Tuhan, tapi tolonglah, karena sana, pergilah. Orang sepertimu tidak layak menginap di rumahku. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Nyonya, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Pergi. Sana jangan dekat-dekat. Pakaianmu jorok. Tamu di rumahku adalah tamu terhormat. Pergi sana, pergi.
Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka berjalan lagi sampai lelah dan beristirahat. Yusuf, aku tidak tahu lagi. Bayi kita akan segera lahir. Maria, sabarlah, istirahatlah sejenak. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang penggembala kambing yang memiliki kandang ternak. Tuhan, mengapa Tuhan ada di sini? Ini sudah tengah malam. Kami tidak mendapatkan penginapan, sementara istriku akan melahirkan. Kami pun tidak memiliki tempat. Tapi ayahku memiliki kandang ternak. Tapi tidak mungkin Tuhan ke sana. Di sana sangat kotor dan jorok. Tidak apa-apa, yang penting kami mendapatkan tempat untuk istirahat. Baiklah, ayolah, biar saya antarkan ke sana. Mari ikut aku. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, bala tentara surga, Gloria in excelsis Deo. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Suara apa itu? Kita pergi ke kota jauh, ke kandang. Seorang bayi penyelamat terjanji. Marilah kita pergi ke Bethlehem
untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Mari kita menyembah Dia. Mari kita membawa damai di dalam hati kita dan kita bagikan kepada sesama. Terima kasih. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Anak-anak KB dan TK Materdi Marsudi ini semua hebat. Bisa ya? Baik. Kita akan menutup ibadat kita pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan kami, terima kasih karena hari ini kami boleh merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kami, sehingga kami semua dapat mewartakan damai untuk siapa saja yang kami jumpai, untuk Papa, Mama, para ibu guru, suster, para karyawan, karyawati, sehingga kami semua menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak, berkah Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, masih ada loh tuh tampilan lagi. Para ibu guru dan karyawan-karyawati akan tiktokan bersama. Anak-anak boleh ikut ya dari rumah. Baik, silakan